Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Kristiani SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sukosari, yang saya hormati rekan-rekan guru serta staf karyawan SD Negeri Sukosari yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruang kelas 6 ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya sendiri selaku CGP Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang pertama, Ibu Kepala dan juga rekan-rekan semua, mohon izin hari ini saya minta waktunya sebentar untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mau ibu-ibu. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adanya perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah mengetahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, lalu bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada tabel Ibu tentang tabel stimulus respon dan teori kontrol. Mungkin bisa Ibu presani. Yang pertama ada realitas atau kebutuhan kita itu sama pada poin stimulus respon. Lalu pada teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, namun pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Seperti itu, Bu. Disiplin positif. Kita memasuki pada poin disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikan, di mana nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ada profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Lalu Ibo Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Lalu pada keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Lanjut kebutuhan dasar manusia di ibu-ibu. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu ada yang ketiga, penguasaan, di mana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang kelima yaitu kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme dan juga tertawa. Motivasi perilaku manusia. Ada dari motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, ibu-ibu. Di sini ada 2 G. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk motivasi intrinsik yang berasal dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sendiri ada tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau yang tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Lalu untuk konsekuensi itu ada terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang ketiga sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus yang saya ulas yaitu siswa membolos saat jam pelajaran sedang berlangsung. Ketika kita memposisikan sebagai penghukum, seperti halnya kita bisa berkata berdiri di depan tiang bendera selama 1 jam. Lalu ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah terhadap anak, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Pada poin menjadi seorang teman, kita bisa mengatakan, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu sebagai posisi teman. Ketika menjadi posisi sebagai pemantau, maka kita bisa mengatakan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah istirahat, kamu masuk kelas dengan tertib dan jangan keluar-keluar lagi. Lalu di
sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer itu kita bisa menyampaikan kata-kata seperti ini, Ibu-ibu. Apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi lebih stabil dan enak untuk disampaikan ke anak nih. Nah ini, posisi kontrol apakah aku atau posisi kontrol apakah kita? Saya kecewa sekali dengan kamu, atau kamu tidak pernah belajar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan tugas ini? Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Loh, kamu tidak pernah akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Di sini kita akan mengulas dan memahami keyakinan kelas itu. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena di sini ibu-ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ada segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti contoh gambar di depan ibu-ibu itu ada contoh segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu, lalu ada validasi tindakan yang salah, lalu yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas, seperti itu. Menstabilkan identitas seperti yang tadi saya sampaikan melalui gambar itu. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Lalu dalam validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu seperti itu menjadi ibu-ibu untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya dalam menanyakan keyakinan kelas, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ada yang pertama yaitu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Seperti itu Bu, kalau keyakinan kelas. Baik Ibu, untuk diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif, cukup sekian dari saya. Apabila dalam menyampaikan diseminasi ini masih banyak kurang dan kekeliruan baik dari tindakan maupun perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan waktu dari ibu-ibu semua untuk menyempatkan dalam diseminasi kegiatan saya ini, Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Mulyani, yang saya hormati rekan-rekan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya yang bisa hadir pada acara hari ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat
kesehatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri Anissa Larasati sebagai CGP Angkatan 11 di Kabupaten Magelang ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Kepala dan juga rekan-rekan guru semua yang hadir pada hari ini, mohon izin saya akan melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Baik, akan saya mulai untuk memaparkannya. Nah, ibu-ibu semua, di sini yang pertama yaitu ada konsep inti dari budaya positif. Konsep inti tersebut yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada juga keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi di sini konsep intinya dari budaya positif itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada pembelajaran dengan paradigma baru saat ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita ketahui bahwa sekarang ini kita selalu menggunakan dan mengedepankan profil pelajar Pancasila, ya ibu-ibu semua, di mana profil pelajar Pancasila tersebut ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Dan insya Allah dari elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila ini, anak-anak kita sudah melaksanakannya, dari poin berimannya, bertakwanya, dan berakhlaknya insya Allah sudah dilaksanakan. Berkebinekaan globalnya juga sudah, bergotong royongnya juga sudah, kreatifnya juga insya Allah sudah, bernalar kritis pun sudah, bahkan mandiri pun juga sudah anak-anak laksanakan. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri ibu-ibu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Lalu ada juga ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa, dan juga ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan juga bermanfaat. Ibu-ibu. Selanjutnya, nah di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Mohon maaf itu teori kontrolnya kurang naik, ibu-ibu bapak. Yang pertama di sini pada kolom teori kontrolnya ada realitas kebutuhan kita berbeda, lalu realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru dan model berpikir menang atau kalah. Ada teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang. Di sini kita akan lanjut pada poin disiplin positif. Nah, dari pengertiannya terlebih dahulu, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya yaitu belajar, ibu. Disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi memang disiplin di sini itu mengedepankan tentang tanggung jawab dan juga arti dari
sendiri adalah belajar, ya, di mana dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, atau kata lainnya yaitu reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik itu kita di sini tujuannya adalah apa, Ibu-ibu? Yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang positif, dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri dan juga perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini Ibu-ibu, nilai-nilai kebajikan di mana nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau suatu organisasi. Yang pertama itu berasal dari profil pelajar Pancasila yang bunyinya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Selanjutnya ada dari Ibo Primary Years Program atau IYP, di mana adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, terus adanya kreativitas juga, adanya kerjasama yang baik, rasa percaya diri yang tinggi, dan juga suatu komitmen. Nah, untuk keterampilan hidup atau life skill-nya itu sendiri adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, di sini poin tidak merendahkan orang lain itu memang sangat penting, ya, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, lanjut ya, Ibu Bapak, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Ibu. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, dan semua usaha terbaik itu akan kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Nah, di sini pada poin kebutuhan dasar manusia itu kita melakukan segala sesuatu itu agar untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, dan seluruh tindakan tertentu yang kita lakukan itu sudah pasti mempunyai tujuan tersendiri dan sudah bisa kita katakan bahwa tujuan itu insya Allah menjadi suatu tujuan yang positif, ya, Ibu-ibu Bapak. Selanjutnya, nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, Ibu-ibu dan Bapak. Yang pertama itu manusia memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Itu sudah pasti, ya, karena kita selama hidup pasti butuh untuk bertahan hidup. Nah, pada poin bertahan hidup ini kita itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu seperti kebutuhan pokok, Ibu-ibu. Lalu yang kedua, kita memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Ketika kita hidup di dunia ini, kita juga memiliki kebutuhan yang sebagai dasar manusia itu memiliki kebutuhan yang membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima dari lingkungan sekitar kita, seperti halnya untuk bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Nah, yang ketiga yaitu ada penguasaan. Di sini penguasaan itu ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, kita hidup juga menginginkan untuk selalu dianggap oleh orang-orang di lingkungan sekitar kita. Memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Seperti itu, dari poin penguasaan. Untuk kebebasan itu sendiri, kita itu bebas untuk melakukan kemandirian. Kita memiliki pilihan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, sesuai dengan apa yang ada di hati kita, kata hati kita. Mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya, mampu mengendalikan arah diri kita. Lalu di poin kesenangan ini sendiri itu ada kita bisa bermain, kita membutuhkan sesuatu
hidup bisa tertawa, kita juga bisa bermain sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka itu akan menimbulkan rasa kesenangan pada diri kita. Iya betul. Terus kalau ibu, saya lanjutkan. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Pada poin motivasi perilaku manusia ini ada dua motivasi, ada motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dan motivasi intrinsik yang berasal dari dalam. Saya akan membahas dulu dari motivasi intrinsik. Pada motivasi ini itu kita bisa menjadikan orang lain yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu dari motivasi intrinsik sendiri adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi motivasi perilaku manusia, perilaku kita itu kalau dari luar itu bisa dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari yang lain, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Dan yang dari intrinsik itu intinya kita menginginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Nah, di sini ada poin hukuman. Hukuman itu biasanya terlaksana yaitu dengan cara tidak terencana atau biasanya tiba-tiba munculnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi karena tidak dilibatkan ibu-ibu. Lalu bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, jadi hukuman ini tuh lebih seperti itu, bersifat dari satu arah. Terus konsekuensi dari konsekuensi ini yaitu terencana dan disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Lalu sikap guru selalu memonitor murid. Dari poin hukuman dan konsekuensi sendiri ini bisa dikatakan merugikan murid, karena kalau hukuman itu dari satu arah mungkin bisa dari kita sebagai pendidik. Kalau konsekuensi itu disepakati bersama, namun murid merasa belum nyaman dari konsekuensi itu. Bahkan sikap guru pun selalu mau memonitor muridnya. Murid merasa seperti terintimidasi seperti itu. Nah, di poin yang restitusi ini itu yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di restitusi ini itu kita benar-benar bersama dengan murid, saling terlibat antara guru dan murid pun tidak merasa tidak nyaman, tapi murid akan merasa nyaman karena bisa mencoba mencari solusinya sendiri bersama gurunya. Seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol seorang guru, Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah terhadap anak. Bisa menjadi sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, dan juga bisa menjadi manajer. Nah, ini posisi kontrol guru yang dimiliki itu ini. Kadang kita itu bisa menjadi penghukum, bisa menjadi pembuat merasa bersalah terhadap anak, bisa menjadi seorang teman pada anak, bisa menjadi seorang pemantau atau menjadi manajer. Nah, kita akan memilih yang mana, Ibu Bapak? Kita akan di antara 5 posisi kontrol itu mana yang akan kita pilih? Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini saya ada kasus, salah satu contoh kasusnya yaitu siswa membolos saat jam pelajaran berlangsung di dalam kelas. Nah, di sini ketika kita menjadi guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, maka seperti ini yang akan kita lakukan ke anak. Berdiri di depan tiang bendera selama 1 jam karena kamu sudah membolos saat jam pelajaran berlangsung di kelas ibu. Itu kita posisinya sebagai penghukum. Lalu ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat merasa bersalah, ibu-ibu bapak, kita bisa seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, itu seakan-akan kata-kata kita itu membuat anak itu bersalah. Ya Allah, gara-gara saya ini, saya lagi dan saya lagi. Nah, itu posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu contoh dari sebagai teman. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman dengan murid kita, maka kita akan seperti ini yang berkata, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja.
Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sampai-sampai kamu membolos saat jam pelajaran berlangsung. Nah, itu sebagai posisi teman. Lalu ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, kita akan berkata seperti ini, Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Setelah istirahat, kamu masuk ke kelas dengan tertib dan jangan keluar lagi. Apalagi kamu membolos saat jam pelajaran berlangsung. Itu kita posisinya sebagai pemantau. Di sini yang terakhir yaitu posisi kita sebagai manajer. Nah, apakah kamu tahu kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer yang biasanya kita lakukan untuk anak-anak kita. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku atau posisi kontrol apakah kita? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Mungkin ibu-ibu ada yang tahu? Lalu kita lanjutkan deh. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya? Nah, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan tugas ini? Lalu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas. Nah, dari posisi kontrol tadi yang sudah kita pelajari, sekarang kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Nah, mungkin ada yang tahu dari Bapak Ibu, kenapa kita lebih memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi mohon izin untuk saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah sering memperlakukan keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau kita menggunakan keyakinan kelas, maka suatu aturan itu dibuat dengan cara kesepakatan bersama antara murid dengan guru. Jadi itu dibuat secara sadar antara murid dengan guru, dan kalimat ataupun kata-kata yang digunakan adalah kata-kata positif, Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas ini itu adalah kata-kata positif. Tidak ada kalimat tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berbicara saat pelajaran di kelas, tidak boleh berantem. Bukan seperti itu, tapi kata-katanya adalah positif, seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, saling menghargai dan menghormati, saling menyayangi dan saling mengasihi, dan juga menjaga kebersihan kelas, seperti itu ya. Lalu kenapa bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas biasanya dibuat secara sepihak nih Bapak Ibu, dan juga biasanya masih ada kalimat negatif di dalam peraturan tersebut. Adapun anak juga merasa tidak nyaman, anak masih merasa seperti dikontrol, seperti itu ya. Nah, di sini dalam pembuatan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Di sini kita dalam menyusun suatu keyakinan kelas di dalam kelas bersama anak-anak itu, yang pertama keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, ya, dibuat dalam pernyataan positif. Betul ya, tadi seperti yang saya katakan, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah juga diterapkan di anak-anak di dalam lingkungan kelas tersebut ataupun di lingkungan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu tanpa terkecuali ya. Jadi ketika kita ingin menyusun atau membuat suatu keyakinan kelas itu, mari kita libatkan semua anak-anak di dalam kelas kita, sehingga kita bisa terbuka dengan anak itu. Keyakinan apa yang akan kita buat di dalam kelas ini supaya bisa kita taati dan kita laksanakan bersama. Begitu juga keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah ini mungkin lebih banyak ya ibu-ibu ya dan bapak bisa melibatkan semua murid yang ada di sekolahan kita. Seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini itu merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar mendapatkan atau agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini itu ada 3. Yang pertama, kita akan
menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan murid kita. Jadi misalkan ada suatu kasus seperti contoh tadi yang saya sampaikan di depan, kasus seorang siswa membolos ketika jam pelajaran berlangsung. Nah, itu cara kita mengatasi, cara kita menyelesaikan permasalahan dengan anak yang membolos itu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, yang pertama mungkin kita bisa memanggil anak tersebut untuk bertemu dengan kita. Kita terapkan segitiga restitusi ini agar kita menemukan permasalahan itu apa, terus solusinya seperti apa. Nah, dengan yang pertama itu kita menstabilkan identitas itu dulu. Lalu setelah itu kita akan memvalidasi tindakan yang salah dari yang sudah dilakukan anak tersebut. Setelahnya kita akan menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru dan juga anak tersebut. Ya. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu masuk dalam menanyakan keyakinan kelas. Ya. Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diutarakan guru terhadap anak yang mungkin ada anak yang melanggar suatu peraturan. Nah, di sini yang pertama kita bahas yang pertama yaitu pada segitiga restitusi tadi yang pertama saya menyebutkan adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi kata-kata atau kalimat yang bisa kita utarakan kepada anak kita dalam kita menstabilkan identitas itu, kita bisa berkata seperti ini: berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu di poin menstabilkan identitas. Lalu kita menuju ke segitiga restitusi yang keduanya yaitu memvalidasi tindakan yang salah, di mana berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya bisa seperti ini: kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ininya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, kan? Nah, seperti itu adalah kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Lalu di sini yang ketiga di segitiga restitusi yang tadi saya sampaikan itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh guru dan juga anak. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi ke suatu kebutuhan tertentu. Kata-katanya bisa seperti ini: apa keyakinan kelas kita, nak? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Nah, seperti itu. Jadi bahasanya lebih halus. Nah, Ibu Bapak, di sini saya ada contoh video sebuah kasus yang mana ini saya menanganinya dengan cara menerapkan segitiga restitusi yang sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di sini saya mempraktekkan cara penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada pada anak. Menstabilkan identitas. Jadi saya menanyakan ke anak, kira-kira makan saat jam pelajaran itu suatu hal yang baik atau tidak? Nah, itu suatu
validasi dulu. Kenapa nak? Kok kamu makan di dalam kelas saat pelajaran itu kenapa? Dan tidak akan mendapatkan alasan dari kamu. Ternyata anak itu malam tidak sempat sarapan karena kamu kesiangan. Ini pada poin menanyakan keyakinan kelas. Di sini Mbak Sakita melanggar tentang kedisiplinan karena makan di dalam kelas saat pelajaran. Ini kasus kedua, di mana siswa membolos saat jam pelajaran berlangsung. Nah, di sini menstatuskan identitas. Ini masih dalam poin menstatuskan identitas ya. Nah, ini menanyakan alasannya membolos itu apa? Itu masuk pada poin validasi kegiatan yang salah. Itu perbuatan yang kurang baik dan masih akan membawa nanti. Nanti, masih ingat tidak keyakinan kelas itu apa? Nah, menanyakan keyakinan kelas kepada
berlangsung. Lalu di contoh yang kedua yaitu seorang anak membolos ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Nah, di sini tadi ada umpan balik dari anak bahwa anak itu ketika kita menerapkan penerapan segitiga restitusi, maka kita itu telah mengajak anak untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Kita tidak menyebutkan anak dengan kalimat negatif, kamu sudah membolos, kamu sudah melanggar aturan, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Itu sebenarnya tidak perlu untuk kita terapkan di anak kita. Kita tidak harus memarahi anak itu dengan sepihak melalui dari pihak kita. Ketika ada anak datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak boleh datang terlambat. Kamu tahu kan harusnya begini. Silakan kamu berdiri di depan tiang bendera nanti, karena kamu sudah datang terlambat jam 9. Nah, bukan seperti itu. Kita posisikan kita sebagai manajer dengan cara ya ini kita terapkan segitiga restitusi dengan face to face bersama anak kita dudukkan anak kita bersama, kita ajak ngobrol dulu. Kita cari cara dengan menggunakan segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu anak itu, Mbak, Ibu mendengar katanya kemarin kamu membolos, apakah itu benar? Kita yakinkan dulu ke anak. Anak itu nanti akan berkata, iya Bu, benar, seperti itu. Setelah itu kita validasi dulu tindakan yang salah yang sudah anak kita perbuat. Setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, yang sudah kita sepakati bersama dengan anak kita di kelas. Seperti itu, ya. Jadi anak akan merasa diakui keberadaannya, anak akan merasa tersanjung karena dia bisa mencari solusi sendiri dari permasalahannya dengan kita menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jadi kita tidak membuat anak itu menjadi anak yang merasa bersalah sekali, kita tidak menyudutkan anak tersebut, dan juga kita akan membuat anak itu menjadi tetap merasa ada di lingkungan kita dan di lingkungan sekolah, seperti itu, ya. Jadi menurut kami penerapan segitiga restitusi ini di mana saja sangat penting, ya Bapak Ibu, bisa kita mulai dari diri kita dalam mengelola dan juga mengatasi anak-anak kita yang mungkin pernah atau melakukan suatu pelanggaran di lingkungan sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selesai sudah presentasi dari saya tentang budaya positif, ya. Dimana tadi saya sudah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di penghujung presentasi ini saya selaku presentator apabila dalam menyampaikan penerapan budaya positif ini di Bapak Ibu semua masih banyak kekurangan dan salah-salah kata baik yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berkenan menyimak pemaparan dari saya tentang budaya positif, ya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang bernilai pahala di mata Allah dan juga Bapak Ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan dari saya pribadi. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Sabita. Waalaikumsalam Bu Guru. Bagaimana kabarnya Mbak Sabita? Alhamdulillah baik. Sudah istirahat? Sudah. Mbak Sabita sudah jajan? Sudah. Ya, alhamdulillah. Mbak Sabita, apakah tahu mengapa guru panggil Mbak Sabita ke sini? Tahu Bu. Kenapa Mbak Sabita? Karena tadi saya makan saat jam pelajaran bahasa Inggris Bu. Oh iya. Kira-kira makan di dalam kelas saat jam pelajaran itu perbuatan yang salah atau benar Mbak Sabita? Salah Bu. Oh iya, Mbak Sabita. Jadi sebenarnya makan itu adalah suatu kebutuhan manusia, ya. Bu Anissa juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu kapan dan di mana waktu yang tepat untuk kita makan, ya. Iya Bu. Nah, untuk itu kira-kira tadi yang Mbak Sabita lakukan di kelas itu termaksud perbuatan yang salah atau benar? Salah Bu Guru. Oh iya. Oke, salah ya Mbak ya?
Bu Guru mau tahu kenapa Mbak Sabita tadi makan di kelas saat jam pelajaran bahasa Inggris sedang berlangsung? Karena saya belum sarapan, Bu. Tadi saya terburu-buru berangkat sekolah karena kesiangan. Oh begitu. Memangnya tadi malam Mbak Sabita tidur jam berapa? Oh jam 10 malam. Baik, lain kali Mbak Sabita diusahakan untuk tidur lebih awal ya, agar saat bangun itu tidak kesiangan dan berangkat sekolah pun tidak terburu-buru, sehingga bisa ada waktu untuk dapat sarapan. Nah, Mbak Sabita masih ingat tidak keyakinan kelas di kelas 5 itu apa saja? Masih, Bu. Apa coba? Kejujuran, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, kedisiplinan. Nah, dari yang sudah Mbak Sabita buat tadi, terus di keyakinan kelas kita yang tidak sesuai yang mana? Kedisiplinan. Nah, iya. Jadi makan di kelas saat jam pelajaran itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Nah, Mbak Sabita, di sini Bu Guru tidak akan menghakimi Mbak Sabita ya, tapi Bu Guru akan membantu Mbak Sabita untuk mencari solusi agar Mbak Sabita tidak makan di kelas saat jam pelajaran lagi. Jadi apa yang harus Mbak Sabita lakukan atau perbaiki lagi agar tidak makan di kelas saat jam pelajaran langsung? Sarapan pagi lebih awal agar tidak terlambat ke sekolah. Lalu kapan nih Mbak Sabita akan memulai untuk tidak makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung? Mulai besok, Bu. Baik, luar biasa ya Mbak Sabita. Bu Guru di sini hanya ingin Mbak Sabita jadi anak yang solihah, anak yang disiplin, tanggung jawab, taat aturan, dan juga bisa bekerja sama dengan baik ya Mbak Sabita ya. Ya, Bu Guru. Terima kasih ya Mbak Sabita ya. Sama-sama. Sekarang boleh. Assalamualaikum Mbak Alzana. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik, Bu. Sudah istirahat? Sudah jajan ya? Nah Mbak Alzana, begini, tadi itu Ibu mendapatkan laporan bahwa kemarin katanya Mbak Alzana membolos anak itu semua sedang rapat. Apakah itu betul? Lalu Mbak Alzana pergi kemana dan apa yang Mbak Alzana lakukan? Saya pergi ke warung untuk membeli jajan di sana. Baik, oh seperti itu ya Mbak Alzana ya. Nah Mbak Alzana, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Coba sekarang Mbak Alzana pikirkan, pergi ke warung saat jam pelajaran berlangsung itu apa manfaatnya? Tidak ada, Bu. Oh ya, tidak ada ya. Lalu membolos yang Mbak Alzana lakukan kemarin itu suatu tindakan yang benar atau salah? Bu, saya sudah melanggar aturan dan membuat Mas dan juga bisa ketinggalan pelajaran jika terbiasa membolos. Oh iya. Jadi kenapa Mbak Alzana membolos? Kemarin saya bukan di kelas, kemudian ada teman yang mengajak untuk membolos, maka dari itu kami membolos. Oh iya. Sekarang Mbak Alzana sudah tahu kalau membolos itu perbuatan yang kurang baik dan apakah masih akan membolos lagi? Tidak, Bu. Ya baik. Mbak Alzana masih ingat tidak keyakinan kelas di kelas 5 itu apa saja? Masih, Bu. Apa coba Mbak Alzana? Kejujuran, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, kedisiplinan, Bu. Nah, dari apa yang Mbak Alzana lakukan, keyakinan kelas mana yang Mbak Alzana tanamkan? Kedisiplinan, Bu. Ya. Nah, jadi membolos saat jam pelajaran sedang berlangsung itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak Mbak? Tidak, Bu. Nah, untuk kedepannya, bila Bu Guru sedang rapat bersama, apa yang akan Mbak Alzana lakukan dan apa yang akan Mbak Alzana perbaiki dari kesalahan ini? Saya akan meminta tugas ke guru mata pelajaran, Bu, dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ya, baik. Bagus ya Mbak Alzana. Mbak Alzana, di sini Bu Guru tidak akan menghakimi Mbak Alzana ya, tapi Bu Guru akan membantu Mbak Alzana mencari solusi agar Mbak Alzana tidak lagi membolos ketika jam pelajaran sedang berlangsung. Jadi apa yang harus Mbak Alzana perbaiki lagi agar tidak membolos saat jam pelajaran sedang berlangsung? Saya akan tetap di kelas baik ada bu guru maupun tidak ada bu guru. Iya.
Lalu kapan nih Mbak Audana akan memulai untuk tidak membolos lagi saat jam pelajaran sedang berlangsung? Mulai besok Bu. Baik, luar biasa ya Mbak Audana. Ibu di sini hanya ingin Mbak Audana menjadi orang yang solehah, taat aturan, disiplin, dan tanggung jawab. Itu ya Mbak ya? Ya? Ya, terima kasih ya Mbak Audana ya untuk waktunya ya. Sekarang boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sabita. Saya senang sekali sudah diajak Bu Anissa untuk praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Azana. Saya senang sekali diajak Bu Anissa untuk praktek segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Nah, baik anak-anak, seperti hari kemarin kita sudah bersama-sama menyepakati hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas bersama ya. Masih ingat kan? Masih ya? Nah, sekarang Bu Anissa mau mengajak anak-anak semua untuk kita membuat kesepakatan kelas ya. Ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Mungkin ada yang sudah tahu apa itu kesepakatan kelas? Ya Mbak Sabita, apa? Kesepakatan yang dibuat dari dua pihak. Iya, kesepakatan yang dibuat dari dua pihak. Nah, sekarang ini mari kita lihat kesepakatan kelas. Silakan anak-anak tulis kesepakatan kelas apa yang ingin anak-anak buat untuk digunakan di kelas kita ya. Bu Anissa akan bagikan kertas ini. Nanti satu anak masing-masing mendapatkan satu ya. Silakan nanti bisa ditulis anak-anak, lalu ditempel di depan ya kalau sudah ya. Nah, sekarang sudah Bu Anissa bagi semua. Silakan anak-anak tulis kesepakatan kelas apa yang akan anak-anak bersama Bu Anissa buat. Silakan anak-anak buat ya. Bu Anissa kasih waktu berapa? 1 menit? Boleh ya? Yuk, ditulis. Agak besar tulisannya ya. Yang besar, tulisannya yang besar. Yuk. Yang besar tulisannya. Yang besar. Nah, sudah. Mbak ya sudah, Mbak Sabita boleh ditempel di depan. Yang sudah boleh ditempel di depan ya. Ya, pegang. Kecil sekali. Enggak apa-apa. Ya, beres-beres ya. Ya. Sudah semua? Dan Itu siapa Mas?
mirip planet ya nggak apa-apa. Terima kasih ya. Baik, ini kesepakatan kelas yang sudah duduk di kelas akan baca catatan. Ini ada datang tepat waktu ya. Lalu ada kejujuran. Ada datang tepat waktu lagi. Ada saling menghormati. Ada menghargai, menghormati, saling menghormati, datang tepat waktu dan saling menghormati ya. Dan saling menghormati dan menghargai. Berkata jujur. Kejujuran, saling menyayangi, saling menghormati dan menghargai. Datang tepat waktu. Ini kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Luar biasa ya. Ini adalah yang dibuat dari anak-anak dan akan kita sepakati di kelas kita. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati apa saja. Ini sudah ada datang tepat waktu, ada kejujuran, saling menghormati, berkata jujur, saling menyayangi, dan juga apa ini yang satu? Tanggung jawab. Nah, mana yang akan kita sepakati? Mana? Yuk dipilih. Bertanggung jawab. Jawab. Lalu saling Menghormati. ya, saling ya, Tepat waktu. dalam waktu dipakai ya. Ya, saling menghormati dipakai. Ya. Kejujuran. Kita gunakan untuk kesepakatan kelas ya. Lalu apa lagi? Kedisiplinan. Penting ya itu ya. Iya, dan tanggung jawab. Baik, sekarang kita tempelkan di sini ya. Boleh Mbak Risa minta bantuan dari anak perempuan mungkin? Dibantu tuliskan yang besar pakai spidol ya. Terus kita tempelkan di sini. Ini Mbak yuk. Kejujuran, Mbak Sabita nulis kejujuran. Mbak Aya nanti datang tepat waktu. Mbak Atika saling menghargai dan menghormati. Kedisiplinan ya. Ya. Pakai pulpen nggak apa-apa? Yo, sudah Mbak Sabita. Dikasihkan ke. Boleh ditempel di sini ya. Iya, tempel di sini ya. Kedisiplinan tadi siapa? Datang tepat waktu. Ini sebenarnya datang tepat waktu ini masih kedisiplinan. Saling menghargai dan menghormati. Yang tak bertanggung jawab, kedisiplinan. Ini Mbak Aya mungkin bisa menambah yang bertanggung jawab lagi. Menuliskan bertanggung jawab Mbak Aya. Ya, boleh ditempelkan sini. Ya. Alhamdulillah untuk pembuatan keyakinan kelas di kelas 5 sudah tersusun ya, sudah kita sepakati ya.
Berarti di kelas 5 ini ada keyakinan kelas yang apa saja? Kejujuran. Lalu? Maka ini harus kita sepakatkan, sudah disepakati bersama. Mari kita laksanakan dan kerjakan bersama-sama ya. Keyakinan kelas ini kita buat secara terbuka antara Bu Anissa dan juga anak-anak. Semuanya juga sudah tahu bahwa keyakinan kelasnya itu ada kejujuran, bertanggung jawab, saling menghormati dan menghargai, dan juga berkasih. Sudah paham ya anak-anak ya? Ya, mungkin cukup sekian dalam pembuatan keyakinan kelas 5 ini. Kurang lebihnya Pak Anissa mohon maaf ya. Mari kita bersama-sama untuk mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ya, demikian dari Pak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.